Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sans Animasi. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya like, komen, dan subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Kali ini saya akan bercerita tentang rumah peninggalan Belanda. Gak usah berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Malam itu, hujan turun pelan, seperti sengaja menahan diri agar tak mengganggu kesunyian desa Sukamarta, desa kecil yang terletak jauh dari jalan raya, dikelilingi kebun karet dan hutan bambu yang selalu berbisik saat malam tiba. Di ujung desa, berdiri sebuah bangunan tua yang sudah lama tak dihuni. Orang-orang menyebutnya rumah peninggalan Belanda. Tidak ada yang tahu pasti siapa pemilik pertamanya. Yang jelas, rumah itu sudah ada sejak zaman kolonial. Dibangun oleh seseorang tuan tanah Belanda bernama Van der Wijk. Sejak kemerdekaan, rumah itu ditinggalkan begitu saja. Tidak dijual, tidak diwariskan, dan entah kenapa selalu gagal ditempati. Aku Arga, datang ke desa itu karena pekerjaan. Aku seorang peneliti arsip bangunan tua. Tugasku sederhana, mendata dan memotret bangunan bersejarah sebelum pemerintahan memutuskan apakah bangunan itu akan direnovasi atau diratakan. Warga desa menyambutku dengan ramah, tapi saat aku menyebut rumah peninggalan Belanda, wajah mereka berubah. "Mas, yakin mau ke sana?" tanya Pak Lurah dengan suara pelan. Rumah itu sudah lama kosong, bukan karena tak laku, tapi karena tak mau dihuni. Aku hanya tersenyum. Sebagai orang kota, aku terbiasa menganggap cerita-cerita seperti itu hanya mitos. Aku tidak tahu senyum itu akan hilang malam itu juga. Sore hari, aku berdiri di depan rumah itu. Bangunannya besar, bergaya kolonial, dengan pilar tinggi dan jendela-jendela kayu besar. Cat putihnya mengelupas, memperlihatkan lapisan tua berwarna krem kusam. Yang aneh, gerbang besi di depan rumah selalu terbuka. Padahal, katanya tak ada yang berani masuk, gumamku. Begitu melangkah melewati gerbang, udara berubah, lebih dingin, lebih berat, seolah aku masuk ke ruang yang berbeda dari dunia luar. Pintu utama rumah tidak terkunci. Saat kubuka, bunyinya berderit panjang, menggema ke seluruh ruangan kosong. Di dalam, rumah itu masih utuh. Perabotan kayu tua masih tertata, lemari besar, meja makan panjang, bahkan jam dinding antik yang masih berdetak. Tok, tok, tok. Padahal tak ada listrik, tak ada baterai. Aku menelan ludah. Aku memutuskan menginap satu malam di rumah itu, bukan karena nekat, tapi karena hujan deras dan penginapan terdekat sangat jauh. Malam turun cepat, sekitar pukul 11, aku terbangun oleh suara langkah kaki. Pelan, tapi jelas. Dari lantai atas, aku duduk di kasur lipat yang kubawa sendiri. Napasku tertahan. Rumah ini seharusnya kosong. Langkah itu berhenti, tepat di atas kepalaku. Lalu terdengar suara kursi diseret. Krit! Aku memberanikan diri naik ke lantai atas, membawa senter. Koridor panjang gelap menyambutku. Pintu-pintu kamar berjajar rapi. Salah satunya terbuka sedikit. Saat ku senter ke dalam, aku melihat bekas tapak kaki basah di lantai kayu, seperti kaki manusia, tapi terlalu kecil, seukuran kaki anak-anak. Padahal tidak ada anak-anak di rumah ini. Malam kedua, aku mulai merasa ada yang memperhatikanku. Kamera sering mati sendiri. Suara bisikan muncul saat aku sendirian. Di ruang makan, aku mencium aroma aneh bau daging rebus dan roti tua. Meja makan panjang itu kini penuh piring. Kosong, tapi tersusun rapi, seolah sedang menunggu tamu. Tiba-tiba, kursi di ujung meja bergerak sendiri. Lalu terdengar suara sendok mengetuk piring. Ting, ting, ting. Aku berdiri gemetar, dan dari arah dapur terdengar suara perempuan berbahasa Belanda.
lirih, sedih, seperti membaca doa. Aku tak mengerti artinya, tapi aku mengerti perasaannya, penyesalan. Keesokan harinya, aku menemui seorang kakek tua di desa, namanya Mbah Wiryo. Dialah satu-satunya orang yang mau bercerita. Dulu, Tuan Belanda itu kejam, katanya pelan. Ia mengurung pekerjanya di rumah itu. Perempuan, anak-anak, mereka kelaparan, banyak yang mati. Aku terdiam. Mayat mereka dikubur di dalam rumah. Aku menoleh cepat. Di dalam, Mbah Wiryo mengangguk. Dindingnya, lantainya rumah itu bukan sekedar bangunan, itu makam. Malam terakhir, aku memutuskan pergi. Tapi sebelum keluar, aku mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam dinding. Aku menempelkan ke telinga, dan aku mendengar bisikan yang membuat darahku dingin. "Jangan tinggalkan kami di sini." Aku keluar rumah itu sebelum fajar, tanpa menoleh ke belakang. Beberapa minggu kemudian, aku mengirim laporan ke pemerintah. Rumah itu dinyatakan tidak layak dihancurkan. Akan dijadikan situs sejarah. Tapi, hingga hari ini, setiap malam Jumat, warga desa melihat lampu menyala di rumah itu, dan suara jam dinding masih terdengar. Tok, tok, tok. Seolah rumah itu masih menghitung waktu, menunggu seseorang kembali. Aku mengira segalanya selesai setelah aku meninggalkan desa Sukamerta. Aku salah. Panggilan di tengah malam. 2 minggu setelah kejadian itu, aku kembali ke kota. Hidup berjalan normal. Tapi setiap pukul 02.17 dini hari, aku selalu terbangun. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena bau kayu lapuk bercampur tanah basah, persis seperti bau lantai rumah peninggalan Belanda itu. Dan setiap aku terbangun, telingaku menangkap suara pelan, tok, tok, tok. Bukan jam dinding, melainkan ketukan dari dalam dinding kamar kosku. Aku mencoba menenangkan diri. Kupikir itu hanya sugesti. Sampai suatu malam, aku bermimpi berada kembali di rumah itu. Dalam mimpi itu, aku tidak sendirian. Koridor lantai atas kini penuh anak-anak. Mereka berdiri membelakangiku. Tubuh mereka kurus, pakaian mereka lusuh, seperti pakaian zaman kolonial. Perlahan, satu persatu mereka menoleh. Wajah mereka pucat, mata mereka cekung, bibir mereka biru. Namun, yang paling mengerikan, mulut mereka dijahit kasar dengan benang hitam. Aku ingin berteriak, tapi tak bisa. Salah satu anak perempuan melangkah mendekat. Ia membuka jahitan di mulutnya dengan jari gemetar dan berkata pelan, "Om, rumah itu lapar." Aku terbangun dengan napas tersengal. Di tanganku ada bekas tanah kering. Aku tak punya pilihan selain kembali, bukan karena penasaran, tapi karena aku merasa rumah itu telah menandai diriku. Saat aku tiba di Sukamerta, suasana desa berubah, lebih sepi, lebih sunyi, tidak ada anak-anak bermain. Pak Lurah menatapku lama. "Mas, kembali juga akhirnya," katanya lirih. "Kami tahu rumah itu tidak akan membiarkan Mas pergi begitu saja." Malam itu, hujan turun deras, petir menyambar tanpa suara, seolah langit ikut menahan napas. Aku kembali masuk ke rumah peninggalan Belanda itu. Namun, kali ini pintu utama sudah terbuka lebar, seolah menyambutku. Di bawah tangga utama, aku menemukan sesuatu yang sebelumnya tak kulihat. Pintu kecil dari besi, tersembunyi di balik lemari tua. Gemboknya berkarat, tapi terbuka dengan mudah. Begitu kubuka, bau busuk menyeruak. Tangga sempit menurun ke bawah tanah. Aku menuruni anak tangga satu persatu, dan di sanalah aku melihatnya. Ruangan sempit, dinding batu, penuh lubang-lubang kecil. Di dalamnya, tulang belulang manusia kecil, anak-anak. Di tengah ruangan berdiri sebuah kursi kayu besar. Di atasnya
kerangka orang dewasa, masih mengenakan sisa jas Belanda, tengkoraknya menunduk. Namun, saat aku melangkah lebih dekat, kepalanya terangkat dan rongga matanya menatapku. Suara berat terdengar dari segala arah. Aku membangun rumah ini dengan nyawa mereka. Aku jatuh terduduk. Kerangka itu berdiri perlahan. Daging hitam seperti lumpur mulai menempel di tulangnya. Itu tanahku. Mereka milikku. Aku sadar rumah ini bukan dihantui korban semata. Rumah ini dikendalikan oleh pemiliknya. Van der Wijk tidak pergi. Ia menyatu dengan rumah itu. Setiap dinding adalah kulitnya. Setiap lantai adalah tulangnya. Setiap jam dinding adalah jantungnya. Anak-anak muncul di sekelilingku. Mereka menatapku dengan mata kosong. Van der Wijk mendekat. Kau mendengar kami. Itu sebabnya kau dipilih. Aku menggeleng. Aku hanya peneliti. Tidak, katanya. Kau penjaga berikutnya. Tanah di bawah kakiku mulai mengeras, menempel ke kakiku. Aku merasakan tubuhku berat, napasku sesak. Anak-anak itu memegang tanganku. Namun, kali ini wajah mereka berubah sedih. Om, lari! Dengan sisa tenaga, aku menjerit, membaca doa yang kuingat. Suaraku menggema, rumah bergetar, jam dinding berhenti berdetak. Tok, tok, sunyi. Aku ditemukan pingsan di depan gerbang rumah saat pagi. Rumah itu masih berdiri, tapi ruang bawah tanah tak pernah ditemukan lagi. Pemerintah akhirnya menutup rumah itu dengan pagar tinggi. Namun, setiap orang yang melewati malam hari selalu mendengar suara anak-anak tertawa lirih dan jam dinding berhenti pelan. Tok, tok, tok. Rumah itu tidak lagi mencari korban, ia hanya menunggu, sampai suatu hari ada yang cukup lama mendengarkan. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah kembali ke Sukamerta. Aku pindah kota, berganti pekerjaan, menghindari apapun yang berhubungan dengan bangunan tua. Namun, saat satu hal yang tidak bisa kuhindari, rumah itu tidak tinggal di sana. Rumah itu ikut denganku. Aku mulai mendengar suara jam, bukan hanya di malam hari. Kadang di kantor, saat semua sunyi. Kadang di dalam mobil, saat berhenti di lampu merah. Tok, tok, tok. Tak pernah keras, tak pernah jelas, seperti suara yang hanya bisa didengar oleh orang yang pernah dipilih. Suatu sore, aku menerima paket tanpa nama pengirim. Isinya satu map coklat tua. Bau kertasnya persis bau rumah itu. Di dalamnya ada salinan arsip kolonial Belanda, laporan kematian, daftar pekerja, dan satu catatan kecil yang membuat tanganku gemetar. Bangunan ini tidak boleh dihancurkan. Bila runtuh, ia akan mencari tubuh baru. Di bawahnya tertulis satu nama, Van der Wijk, dicoret. Diganti tulisan lain dengan tinta hitam, penjaga. Aku menutup map itu dengan tangan gemetar. Saat itu juga lampu ruanganku mati. Malamnya, aku bermimpi lagi. Aku berdiri di depan sebuah rumah. Bukan rumah peninggalan Belanda itu. Rumah ini lebih kecil, lebih modern. Tapi, saat kulihat lebih dekat, denahnya sama persis. Letak pintu, jumlah jendela, bahkan jam dinding di rumah tengah. Lalu aku sadar, itu rumahku sendiri. Di dalam mimpi itu, ada pintu yang sebelumnya tak pernah ada. Pintu kecil di bawah tangga. Perlahan, pintu itu terbuka, dan suara anak-anak terdengar lagi. Om, kami kedinginan. Aku terbangun sambil menangis. Di lantai rumahku, ada bekas tapak kaki kecil yang basah. Hari demi hari, aku berubah. Aku mulai tahu jam tanpa melihat jam. Aku tahu kapan hujan turun sebelum awan datang. Aku bisa merasakan bangunan kosong. Setiap melewati rumah tua, tubuhku merinding. Bukan karena takut, tapi karena rumah itu menyapaku. Aku mulai mengerti, Van der Wijk memang terikat. Anak-anak itu terjebak. Dan aku disiapkan. Bukan untuk menjadi pemilik, tapi penghubung. Aku kembali menemui Mbah Wiryo.
meski aku tahu risikonya. Ia menatapku lama, lalu menghela napas berat. Mas, sudah mendengar jamnya ya? Aku mengangguk. Itu artinya rumah lama sedang mencari rumah baru, katanya. Kalau bangunan itu hancur, rohnya pindah. Kalau tidak, ia menanamkan dirinya ke manusia. Aku menatapnya ngeri. Lalu, anak-anak itu, Mbah Wiryo menunduk. Mereka bukan ingin menakuti, mereka ingin diingat. Ada satu cara, bukan mengusir, bukan menghancurkan, melainkan mengakhiri penantian. Aku harus kembali ke rumah peninggalan Belanda itu, membacakan nama-nama anak yang mati di sana, mengakui keberadaan mereka, memberi mereka sesuatu yang tak pernah mereka dapatkan. Pulang. Malam Jumat Kliwon, aku berdiri di depan pagar rumah itu sekali lagi. Jam dinding terdengar sangat jelas malam itu. Tak, tak, tak. Saat aku mulai menyebut nama pertama, angin berhenti, hujan diam, dan di rumah itu menghela napas panjang. Pagi harinya, rumah itu masih berdiri, namun jam dindingnya berhenti. Warga desa mengatakan bau busuk hilang, tangisan tak terdengar lagi. Tapi aku tahu, tidak semua ikut pergi. Karena sejak malam itu, setiap kali aku duduk sendirian di rumah, aku mendengar suara langkah kecil berlari pelan, bukan menakuti, hanya lewat. Dan aku sadar, aku bukan penjaga rumah itu, aku hanya saksi terakhir, atau mungkin rumah berikutnya. Sejak malam ritual itu, semua jam di rumahku berhenti di waktu yang sama. 02.17, jam dinding, jam tangan, jam di ponsel, semuanya mati seolah waktu menolak bergerak lebih jauh. Namun anehnya, aku masih bisa merasakan waktu berjalan. Aku tahu kapan pagi datang, aku tahu kapan malam turun. Hanya satu hal yang tak lagi bisa kuukur, berapa lama aku sendirian. Suara anak-anak masih ada, tapi tidak lagi menangis. Kadang, mereka berbisik pelan saat aku terjaga setengah sadar. Om, sudah pagi. Atau, Om, boleh kami duduk di sini. Tak ada wujud, tak ada bayangan, hanya rasa kehadiran. Dan yang paling membuatku takut bukanlah suara itu, melainkan kenyataan bahwa aku mulai terbiasa. Dalam pekerjaanku, aku mulai diberi tugas aneh, mendata rumah kosong, gudang terbengkalai, bangunan tua yang sering dikeluhkan warga. Setiap kali aku datang, pola itu sama, udara berat, suara halus di dinding, dan jam yang berdetak meski tak ada. Aku mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Rumah peninggalan Belanda itu tidak sendirian, ia hanya yang paling lama. Suatu malam, saat menyusun arsip lama, aku menemukan halaman tambahan yang sebelumnya tak pernah ada. Tulisan tangan kasar, tinta memudar. Aku tidak mati di rumah itu. Aku menjadi rumah itu. Tanganku gemetar membaca lanjutannya. Bangunan akan selalu mencari kesadaran. Jika tidak menemukan manusia, ia menciptakan satu. Aku menutup buku itu perlahan, dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan aku berhenti bermimpi tentang hal ini? Aku berhenti keluar rumah, namun tamu tetap datang. Tetangga mengeluh dengan langkah kaki kecil dari rumahku. Anak-anak di sekitar bilang melihat bayangan berdiri di jendelaku saat malam. Dan suatu pagi, aku menemukan sesuatu di bawah tangga, sebuah pintu kecil, persis seperti di rumah peninggalan Belanda itu. Aku tidak ingin pernah membangunnya. Aku tahu apa yang harus kulakukan, bukan melarikan diri, bukan melawan, melainkan menulis. Aku mulai menuliskan semua yang kualami, setiap suara, setiap mimpi, setiap jam yang berhenti, karena selama kisah ini diceritakan, rumah itu tidak akan sepenuhnya berpindah. Ia terikat pada pendengar, pada pembaca, pada siapapun yang cukup lama menyimak.
Jika kau mendengar cerita ini dalam keadaan sunyi, jika kau merasa ruanganmu sedikit lebih dingin dari biasanya, jika tanpa sadar aku menoleh ke arah dinding, itu bukan kebetulan. Rumah tidak memilih sembarangan orang. Ia memilih yang mau mendengarkan sampai akhir. Dan jam itu, tok, 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 masih berdetak.